Republik dalam map coklat. Di lorong reformasi yang dulu berteriak adil, mahasiswa menabur darah di trotoar Mei yang getir. Sementara spanduk anti korupsi berkibar seperti doa di bawah langit Jakarta yang dipenuhi gas air mata. Bangsa ini berjanji mencuci tangan dari lumpur kuasa. Namun waktu ternyata pandai menyimpan noda, dan korupsi tumbuh seperti ilalang di musim hujan. Dari gedung parlemen yang berpendingin kesepakatan, lahirlah lembaga dengan dada penuh semboyan suci. Namanya dipahat seperti pedang bagi para pencuri negeri. Tetapi pedang itu perlahan dijual gagangnya sendiri. Undang-undang direvisi dalam malam yang tergesa. Rakyat berteriak reformasi di korupsi di jalan raya. Sedang palu sidang mengetuk sunyi tanpa rasa malu. Tes wawancara menjadi pagar yang aneh bagi kejujuran. Para penyidik senior dipulangkan seperti tamu tak diundang. Padahal tangan merekalah yang dulu membuka brankas dosa, membongkar rekening gelap dan pesta para pejabat. Kini meja-meja kantor terasa lebih steril dari keberanian, dan lorong lembaga anti rasuah berbau ketakutan, seperti perpustakaan yang membakar buku-bukunya sendiri. Lalu seorang ketua jatuh oleh jerat yang memalukan. Pemerasan berbisik di balik jas dan lencana kebangsaan. Rumah tahanan pun berubah pasar yang menjual belas kasihan. Uang miliaran mengalir dari jeruji menuju kantong petugas. Betapa lucu republik ini memainkan sandiwara moral. Maling ditangkap oleh maling yang lebih berseragam. Dan rakyat diminta tetap percaya pada upacara hukum. Indeks persepsi korupsi turun seperti layang-layang putus. Angka-angka itu berjatuhan dari meja transparansi internasional. Sementara pidato pejabat makin harum oleh retorika. Negeri sibuk membuat slogan, bukan keteladanan. Malaysia dan Timor Leste melintas di depan cermin kita. Sedang kita sibuk mengecat dinding rumah yang lapuk agar kebusukan tampak seperti warna pembangunan. Di ruang rapat, para ahli bicara tentang perampasan aset, tentang transaksi tunai dan jalur uang yang harus dibatasi. Tetapi koper-koper rupiah terus berpindah lewat pintu belakang, seperti tikus yang hafal seluruh lubang di gudang negara. Koruptor tertawa sambil menghitung pasal demi pasal. Karena hukum terlalu sering menjadi payung bagi pemilik kuasa, bukan hujan yang menyuburkan keadilan bagi rakyat kecil. KPK berkata mereka belum menyerah melawan gelombang. OTT digelar seperti pertunjukan yang sesekali menghibur berita. Namun rakyat tahu akar korupsi tak tinggal di satu gedung. Ia hidup di birokrasi, di partai, di tender, bahkan di meja keluarga. Anak-anak tumbuh mendengar suap disebut uang rokok.
dan negeri ini perlahan mewariskan dosa secara turun-temurun, seperti pusaka tua yang dibungkus kain kehormatan. Mungkin reformasi belum benar-benar pulang ke rumahnya. Ia masih berjalan kaki di antara baliho dan janji kampanye, mencari pemimpin yang tidak menukar nurani dengan jabatan, mencari hakim yang tak silau pada angka dalam koper hitam. Sebab bangsa tidak runtuh oleh kemiskinan semata, melainkan oleh hati yang terlalu lama berdamai dengan korupsi, sehingga suara rakyat tinggal gema di lorong republik yang lelah.